Salam sepak bola. Selamat datang lagi di channel Jepi Story. Pada konten kali ini saya akan bagikan informasi terkait update transfer paruh musim B Liga 1 2024-2025. Tim-tim besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, Persebaya Surabaya hingga Borneo FC sudah sangat aktif meramaikan bursa transfer paruh musim ini. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada kalian jangan lupa like-nya, jangan lupa subscribe-nya, dan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Oke, langsung saja saya mulai dari Persib Bandung. Persib Bandung mendatangkan Gerpane Kastaner, seorang penyerang sayap kiri berasal dari Curaçao berketurunan Belanda. Nah, pemain ini datangkan untuk menggantikan Mailson 5 yang performanya di Persib Bandung tidak sangat menjanjikan ya, sehingga manajemen Persib Bandung memutuskan untuk memutus kontrak dengan Mailson 5 dan mendatangkan Gerpane Kastaner. Hadirnya Gerpane Kastaner ini akan membantu Persib Bandung di sebelah sayap kiri yang nampaknya dari beberapa pertandingan terakhir sayap kiri ini banyak diisi oleh Ciro Alves ataupun Beckham Putra. Nah, dengan adanya Gerpane Kastaner ini, kedalaman skuad khususnya di barisan penyerangan Persib Bandung ini akan lebih kokoh dan lebih solid lagi. Nah, bukan hanya sayap kiri, Gerpane Kastaner juga bisa bermain sebagai striker dan ini cukup sangat positif ya, mengingat beberapa pertandingan terakhir juga David da Silva banyak cederanya, dan jika suatu saat David da Silva cedera maka Gerpane Kastaner bisa saja menjadi opsi ya untuk menggantikan posisi David da Silva. Nah, lalu selanjutnya dari sang rival Persib Bandung yaitu Persija Jakarta. Persija Jakarta meminjam pemain Malut United yaitu Yandi Sofyan karena mengingat ya kedalaman skuad di barisan serang dari Persija Jakarta ini dirasa masih sangat kurang ya, masih kurang lah intinya. Maka Yandi Sofyan ini menjadi opsi ya ketika memang opsi pergantian nanti, ketika memang striker-striker dari Persija memang kurang menjanjikan, maka ya Yandi Sofyan akan sangat berpengaruh dan sangat bisa membantu ya kalau melihat performanya khususnya di Persikabo ataupun di Malut United. Dan ini menjadi tantangan untuk Yandi Sofyan karena mampukah gitu ya Yandi Sofyan bisa menembus skuad inti dari Persija Jakarta atau malah ia harus dipulangkan kembali ke Malut United. Nah, selain Yandi Sofyan, Persija Jakarta juga mendatangkan Pablo Andrade. Ya, Pablo Andrade ini merupakan pemain bek kiri ya yang memang sangat dibutuhkan sebenarnya oleh Persija Jakarta, mengingat di posisi bek kiri itu diisi oleh pemain lokal. Ya, jadi dengan hadirnya pemain asing di posisi bek kiri atau full bek kiri, nah maka ini akan membantu Persija Jakarta dalam mengokohkan pertahanan mereka yang memang catatan statistiknya di putaran pertama ini kurang begitu baik ya, mereka banyak kebobolannya, dan memang diharapkan adanya Pablo Andrade ini bisa membantu Persija Jakarta dalam setidaknya memperkokoh atau memperkuat barisan pertahanan. Nah, selain dari Persija Jakarta ini juga dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya mendatangkan dua pemain langsung yaitu Daim Dimov dan Dezan Tumbas. Daim Dimov ini posisi sebagai center back, yang mana di Persebaya Surabaya saat ini posisi center back itu hanya ada Slavko Jamjanovic ya. Jadi adanya Daim Dimov ini bisa berduel dengan Slavko Jamjanovic sebagai benteng kokoh di Persebaya Surabaya. Meskipun ya tidak ada hanya Jamjanovic saja di putaran pertama sebagai pemain asing yang berada di posisi barisan pertahanan, Persebaya Surabaya cukup solid ya. Mereka baru kebobolan 13 gol ya kalau nggak salah. Nah, jadi hadirnya Daim Dimov ini akan menambah ketebalan ya dari Persija Jakarta, sehingga diharapkan bisa lebih bersaing secara kompetitif untuk memperebutkan gelar juara dari Liga 1 musim ini. Nah, selain Dimov juga adanya Dejan Tumbas yang memang posisinya sebagai winger dan bisa juga dimainkan sebagai striker yang memang ini sangat-sangat begitu dibutuhkan oleh Persebaya Surabaya. Meskipun di winger ini saat ini ada Bruno Moreira, tetapi kan di sebelah kiri atau kanannya itu masih kosong dan memang bisa sangat memungkinkan Dejan Tumbas ini menjadi pemain yang memang beroperasi di wing sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Nah, selain dari Persebaya Surabaya, Borneo FC juga tidak kalah kecenya dalam bursa transfer paruh musim ini. Keluarnya Leo Gaucho ya karena alasan keluarga yang di Brazil, jadi memang pertimbangan keluarga ini sulit untuk sangat sulit lah gitu ya. Dan memang karena alasan dan pertimbangan keluarga, Leo Gaucho ini lebih memilih untuk meninggalkan Borneo FC, dan belum ada kejelasan apakah karir selanjutnya akan dilanjutkan di Brazil atau di mana gitu ya. Yang penting alasannya keluar dari Borneo FC itu karena alasan keluarga. Nah, sebagai penggantinya Mateus Pato akhirnya resmi comeback ke Liga 1 Indonesia.
Tentunya ini akan sangat seru ya adanya Matheus Pato ini, seorang striker predator yang mana pada Liga 1 2022-2023 Matheus Pato ini adalah seorang top scorer. Dan memang hadirnya kembali di Liga 1 Indonesia ini akan semakin membuat persaingan di top scorer itu semakin ketat ya. Sekarang top scorer sementara sampai dengan paruh musim dipegang oleh pemain Persija yaitu Gustavo dengan 11 gol, dan tidak menutup kemungkinan Matheus Pato pun akan langsung nyetel ya, karena memang sudah paham lah secara kultur, secara kebiasaan ataupun budaya di Indonesia, khususnya di Liga 1 Indonesia, maka tidak akan sulit untuk menyesuaikan diri kembali dengan Borneo FC dan dengan pertandingan-pertandingan di Liga 1 Indonesia. Nah itu bursa transfer yang memang ini masih terus berubah-ubah ya, karena memang untuk bursa transfer di paruh musim ini waktu juga masih ada, belum ditutup. Jadi masih membuka kesempatan untuk tim-tim yang memang masih melakukan negosiasi ataupun akan segera deal, ataupun yang baru akan juga, ini masih kita tunggu update informasinya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya dan tulis di kolom komentar. Saya Jeffrey Story. Salam sepak bola.